Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Hanafi dengan NIM 11519000095. Di sini saya akan mempresentasikan seminar proposal saya dengan judul Analisis Framing Pemberitaan Kasus Pelecehan Seksual Pradipta Wicaksono di media online konde.co dan tribunnews.com. Sebelumnya saya juga ingin berterima kasih kepada Ibu Herlina Kusmaningrum, SOS MA, selaku dosen pembimbing seminar komunikasi. Pada presentasi kali ini saya akan menjelaskan 3 poin penelitian. Yang pertama, bab 1, pendahuluan, bab 2, kajian pustaka, dan bab 3, metodologi. Selanjutnya, latar belakang penelitian. Kasus pelecehan seksual pada laki-laki saya pilih karena konstruksi masyarakat mengenai laki-laki harus kuat dan tangguh menyebabkan banyak kasus kekerasan dan pelecehan seksual yang terjadi pada laki-laki menjadi terabaikan. Hal ini dikarenakan masyarakat menganggap laki-laki mempunyai kelebihan untuk melawan sang pelaku. Namun, faktanya memang ada laki-laki yang menjadi korban kekerasan dan pelecehan seksual. Contohnya kasus pelecehan seksual yang terjadi pada karyawan KPI, lalu kasus kekerasan seksual yang dilakukan oleh Reinhard Sinaga di Inggris, dan kasus kekerasan seksual yang dilakukan oleh Saipul Jamil. Kedua, saya memilih analisis framing pada pemberitaan kasus pelecehan seksual pada laki-laki karena dari penjelasan sebelumnya, saya pikir menarik untuk dapat melihat bagaimana kasus pelecehan seksual digambarkan dan dibingkai di dalam sebuah media. Mengingat bahwa media memiliki pengaruh yang sangat besar dalam mempengaruhi opini atau pandangan khalayak mengenai suatu isu atau peristiwa. Selanjutnya, saya memilih kasus pelecehan seksual yang terjadi pada Pradipta Wicaksono, di mana dalam kasus tersebut testis Pradipta Wicaksono diremas seusai manggung di kawasan Sarinah. Saya memilih kasus ini karena selain kasusnya baru saja terjadi, Pradipta Wicaksono juga merupakan seorang influencer sehingga kasus ini menarik banyak perhatian publik. Terakhir, saya memilih media konde.co dan tribunnews.com karena kedua media memiliki perspektif yang berbeda, di mana konde.co merupakan media dengan perspektif perempuan dan tribunnews.com merupakan media yang pemberitaannya cenderung bersifat umum dan general. Sehingga menarik untuk melihat bagaimana kedua media tersebut membingkai kasus pelecehan seksual yang terjadi pada laki-laki. Selanjutnya ada 3 rumusan masalah pada penelitian kali ini. Yang pertama, bagaimana kasus pelecehan seksual dan kekerasan seksual pada laki-laki dibingkai di dalam media yang mengusung perspektif perempuan. Lalu yang kedua, bagaimana kasus pelecehan dan kekerasan seksual pada laki-laki dibingkai di dalam media yang pemberitaannya bersifat general atau umum. Dan yang terakhir, apa ada perbedaan dalam pembingkaian dua media tersebut. Selanjutnya, manfaat penelitian untuk diri sendiri sebagai sebuah bentuk implementasi pengetahuan yang sudah didapat dari kegiatan belajar di kelas, lalu untuk pemerintah sebagai bentuk pertimbangan untuk memperbaiki kebijakan terkait kasus pelecehan dan kekerasan seksual pada laki-laki, dan yang terakhir untuk masyarakat untuk meningkatkan dukungan dan bantuan dalam mengatasi kasus pelecehan dan kekerasan seksual yang diterima oleh laki-laki. Selanjutnya, saya menggunakan 2 teori dalam penelitian kali ini. Yang pertama, agenda setting. Menurut FED dan lainnya, teori agenda setting menyebutkan bahwa media memberi pengaruh kuat terhadap masyarakat dalam isu tertentu. Jika media memberikan tekanan pada suatu peristiwa atau salah satu angle peristiwa, maka media itu akan mempengaruhi khalayak untuk menganggapnya penting. Lalu yang kedua ada framing media. Menurut Kurniawan dan Muktio, framing merupakan suatu pendekatan yang digunakan oleh wartawan dalam memilih dan menggambarkan isu dalam berita, dengan tujuan untuk mempengaruhi perspektif atau sudut pandang pembaca. Lalu ada 3 penelitian terdahulu yang saya gunakan sebagai landasan untuk melakukan penelitian ini. Yang pertama ada penelitian yang dilakukan oleh Meranti dan Sudina pada tahun 2021 dengan judul Pelecehan Seksual pada Laki-laki dan Perspektif Masyarakat Terhadap Maskulinitas. Penelitian ini mendapatkan hasil bahwa kekerasan seksual masih dianggap tabu, lalu kekerasan seksual laki-laki masih termarginalkan, dan korban kekerasan seksual pada laki-laki juga mendapatkan trauma yang sama dengan perempuan. Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Ridho dan lainnya pada tahun 2022 dengan judul Diskriminasi Laki-laki sebagai Korban Kekerasan Seksual dan Perspektif Kesetaraan Gender.
Penelitian ini mendapatkan hasil bahwa penanganan korban kekerasan seksual laki-laki masih lamban dan terabaikan. Lalu, aturan hukum masih memprioritaskan perempuan. Dan yang terakhir, adanya pandangan negatif terhadap korban kekerasan seksual yang terjadi pada laki-laki. Lalu yang terakhir, ada penelitian yang dilakukan oleh Ayu Ningrum pada tahun 2021 dengan judul Analisis Wacana Kritis Komentar Seksual dalam Media Sosial Twitter Laki-laki Berekspresi Gender Feminim. Penelitian ini mendapatkan hasil bahwa kekerasan gender berbasis online dapat dialami oleh siapa saja tanpa memandang gender, dan konstruksi masyarakat membuat perempuan mendapatkan perhatian lebih dari kelompok lain. Selanjutnya, kerangka pemikiran. Kira-kira seperti ini kerangka pemikiran dalam penelitian yang akan saya lakukan. Selanjutnya adalah metode penelitian. Jenis penelitian ini mengadopsi pendekatan kualitatif dan bersifat deskriptif dengan menggunakan metode analisis framing yang dipopulerkan oleh Zhongdang Pen dan Kositsky. Jenis data. Penelitian ini menggunakan dua jenis data, yaitu data primer dan data sekunder. Yang pertama, data primer didapatkan dari teks berita kasus pelecehan seksual yang dialami Dikta di media konde.co dan tribunnews.com. Dan data sekunder didapatkan dari studi kepustakaan dan literatur yang sudah ada sebelumnya. Lalu teknik pengumpulan data. Penelitian ini menggunakan 3 metode pengumpulan data, diantaranya yaitu analisis konten, observasi, dan analisis dokumen. Selanjutnya, teknik analisis data. Ada 5 tahap untuk melakukan analisis data pada penelitian ini. Tahap-tahap tersebut adalah: yang pertama adalah melakukan pengamatan pada teks berita konde.co dan tribunnews.com, lalu melakukan analisis framing pada teks tersebut, lalu mengungkapkan hasil penelitian, lalu peneliti membandingkan hasil dari framing kedua pemberitaan tersebut, dan yang terakhir, peneliti menyajikan sekaligus merangkum penemuan yang sudah ditemukan oleh peneliti melalui proses framing. Yang terakhir ada keabsahan data. Di penelitian ini, peneliti menggunakan teknik triangulasi sumber untuk menguji keabsahan data peneliti. Yang mana triangulasi sumber adalah pendekatan yang dipakai untuk memvalidasi atau memverifikasi kebenaran informasi dengan menghimpun data dari berbagai sumber yang beragam. Baik, kurang lebih seperti itu presentasi pada penelitian kali ini. Semoga presentasi saya tadi bisa menjelaskan seluruh dari seminar proposal saya. Terima kasih sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.